sekarang kami memiliki satu orang saksi mata lagi, yaitu Rani Andrayani yang juga pada saat kejadian tengah berada di lokasi. Selamat siang, Mbak Rani. Halo? Ya, Mbak Rani, pada saat kejadian, Anda bisa ceritakan seperti apa kronologis peristiwanya, Mbak Rani, yang Anda tangkap? Iya, saya sih kerjanya di gedung situ. Pas saya mau keluar, tiba-tiba ada ledakan entah dari depan Starbucks, entah dari dalam Starbucks. Gitu. Saya kaget kok bunyinya keras banget, kenceng banget. Terus satpam saya bilang, masuk, itu bom gitu. Hah, astagfirullahaladzim. Dah, saya langsung, anak-anak buah saya langsung pergilah kabur dari itu. Dan nggak berapa lama, bom itu bunyi lagi di depan lampu merah situ, dekat situ. Ya wahnya semuanya gedung, semuanya orang lagi makan di Burger King, makan di Starbucks, pada lari semuanya ke Saripan Pasifik. Setelah itu ada bom lagi ketiga yang bunyi. Setelah panik semua, kita pada nangis, dan saya ngelihat ada yang berdarah-darah gitu mukanya karena mungkin entah kena bom, entah kena serpihan, entah apa, saya nggak tahu. Kayak gitu. Ya udah, setelah itu kita udah berusaha menyelamatkan diri semuanya, udah pada agak tenang. Terus nggak berapa lama ada tembak-tembakan suara polisi, dan semua kita kabur, semua kita disuruh kabur, dan pada lari yang dari arah sana pada lari. Saya nggak tahu ada apa. Terus kita semua pada lari masuk ke Saripan Pasifik semuanya, rame-ramean sama yang pada kerja di gedung itu. Terus nggak berapa lama lagi kemudian ada tembak-tembakan itu, ada suara lagi bom lagi yang keempat. Itu berarti hasil kita semua juga pada disuruh masuk ke dalam hotel. Tadinya kita nggak boleh pada masuk karena itu hotel. Akhirnya satpam hotel pun dan manajernya membolehkan kita semua pada masuk ke hotel Saripan Pasifik. Biar kita diselamatkan di gedung bawah, di ruangan bawah gitu. Nah, barusan 5 menit yang lalu juga ada bom lagi yang saya dengar lagi. Berarti udah 5 bom yang saya dengar selama ini. Saya? Iya. Mbak, tadi Anda melihat bahwa ada orang yang berdarah-darah ataupun terluka. Anda melihat itu dari pihak kepolisian ataupun dari pekerja di sekitar kayaknya lokasi? dari mungkin orang minum Starbucks, penghuni Starbucks itu, pengunjung Starbucks yang lagi di depan Starbucks itu yang sampai ada 4 jilbab, tudungnya sampai terbakar-bakar gitu. Satu lagi temennya mukanya berdarah gitu. Saya nggak tahu lukanya di mana, pokoknya mukanya udah berdarah. Saya nggak tahu, saya serem, ya udah saya kabur aja gitu. Oke. Anda mengetahui tidak ada korban, kabarnya 1 korban meninggal dunia, kabarnya itu polisi. Anda melihat tidak yang bersangkutan? Saya nggak melihat, tapi saya juga katanya ada 3 yang meninggal. Berapa, Mbak? Katanya tadi ada yang ngomong ada 3 polisi yang mati, apa 1 polisi, apa pokoknya 3 orang gitu yang mati katanya. Tapi saya nggak tahu itu benar apa enggak. Oke, baik. Mbak Rani, mungkin pemirsa ingin mengetahui lagi lebih jelas bagaimana situasi Anda terjadi. Berarti dari awal Anda pada saat itu tidak berada di dalam Starbucks, tapi Anda ingin keluar dari gedung Anda di kantor. Anda pada saat itu ingin menuju kemana? Ke Starbucks juga atau bagaimana? Enggak, saya mau ke luar kantor. Tapi saya baru menuju ke lobi, tiba-tiba bunyi itu. Dan semua pengunjung Starbucks ketakutan dan udah kayak hancur gitu Starbucks depannya. Terus saya pikir kompor yang meledak. Terus satpam saya bilang, ini masuk, itu bom udah meledak, itu bom, itu bukannya kompor gitu. Ya udah, kita panik lah gitu. Saya udah bingung mana. Udah. Ya, betul itu, Mbak. Oke, Mbak, dari lokasi Anda, dari lokasi Anda saat ini diamankan, berada di tempat yang lebih aman, Anda masih mendengar tidak ada suara tembak-tembakan yang terjadi di luar? Tembakan saya udah nggak terdengar, tapi bom barusan yang saya bilang 5 menit yang lalu terakhir itu masih terdengar jelas banget dan besar. Oke, itu bom 5 menit yang lalu atau beberapa menit pada saat kita berbincang ini ada terdengar ledakan bom lagi, Mbak? Enggak, pada saat kita berbincang tidak ada, tapi sebelum Mbak telepon saya, itu 5 menit sebelumnya ada bunyi bom. Oke, jadi artinya Mbak sejauh ini sudah mendengar sebanyak 6 kali ledakan? 5 kali. Oke, 5 kali ledakan dan beberapa kali suara tembakan-tembakan, dan Mbak juga ada kabarnya ada beberapa korban yang masih simpang siur memang datanya, tapi yang Mbak dengar dari lapangan bahwa saat ini ada 3 orang yang meninggal dunia meskipun datanya belum pasti, begitu ya? Iya, Mbak. Oke, baik Mbak Rani,
Anda mungkin bisa nanti kami akan kepada Anda lagi, Mbak Rani. Tapi yang jelas ini pemirsa, kita sudah mendapatkan gambar situasi terkini dari lapangan. Terlihat memang tidak banyak warga yang berkumpul di situ karena sebagian para pekerja yang saat ini berada di kawasan Sarinah sudah diamankan ke tempat yang lebih aman untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang terlihat di situ memang ada sejumlah anggota kepolisian dan juga terlihat ada awak media tentu yang berada di sana tengah melakukan kondisi pengamanan di sekitar sana. Dan jalan pun dikosongkan pemirsa di sana dan masih terdengar suara tembakan di sana meskipun sudah terjadi beberapa kali suara bom. Ledakan ada Pak Yulis. Dan kabarnya juga ribuan karyawan yang berada di sekitar Tamrin saat ini sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman, tentunya dengan pengaman kepolisian pemirsa. Dan ini tentu menimbulkan kepanikan bagi mereka yang bekerja di sana. Dan sejumlah kantor-kantor atau semua kantor-kantor yang berada di kawasan sekitar Tamrin kabarnya diisolasi untuk menjaga keamanan di sekitar pemirsa. Dan karyawan pun berkumpul di area belakang tidak jauh dari lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan tentunya mereka juga diamankan dengan pihak kepolisian. Dan dapat kami sampaikan sekali lagi pemirsa, ledakan ke-6 diduga bom yang terdengar sampai dengan radius 2 km. Bisa diduga ledakan ke-6 ini adalah bom yang paling kencang dari sejumlah bom-bom yang sudah terjadi secara beruntun di sana. Dan ini terdengar dalam radius 2 km di kawasan Jakarta Pusat, di mana pusat ledakan ini berada di kawasan Sarinah, Tamrin. Dan ini terjadi hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat beberapa menit yang lalu. Ledakan pertama kabarnya terdengar pada pukul 10:40 menit. Ledakan kedua terdengar ini sekitar pukul 10:50 menit. Ledakan ketiga terdengar pada pukul sekitar 10:56 menit. Ledakan keempat terdengar pukul 11 dan pukul 11. Kemudian ledakan yang terakhir ini tadi pemirsa juga terdengar pada pukul 10:03 menit. Kabarnya selain ada 6 ledakan yang terdengar di sana, juga masih terdengar suara tembakan yang terjadi di sana. Diduga pihak kepolisian dengan pihak yang belum diketahui dari mana ini terlibat baku tembak. Dan juga terlihat ada sejumlah ambulans di sana dikerahkan untuk mengevakuasi ataupun menyelamatkan korban yang terluka, ataupun juga kabarnya ada korban yang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Informasi awal yang kami peroleh pemirsa, 1 orang anggota kepolisian meninggal dunia dalam peristiwa ini. Dan menurut perbincangan kami dengan salah satu saksi mata di lapangan, Mbak Rani tadi mengungkapkan bahwa dari informasi yang berkembang dari rekan-rekannya menyebutkan bahwa ada 3 orang korban yang diduga juga meninggal dunia. Dan pemirsa, baku tembak ini terjadi di depan Sarinah. Setelah suara ledakan ketiga terjadi, pos polisi yang ada di perempatan Sarinah pun tampak hancur seperti yang Anda lihat di layar kaca. Sementara ledakan kembali terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ledakan kelima terjadi pukul 11:03 dan ledakan ke-6 berselang 1 menit kemudian terjadi pada pukul 11:04. 6 ledakan yang terdengar ini pemirsa sampai terdengar di radius 2 km di kawasan Jakarta Pusat, dengan pusat ledakan dari Sarinah, Jalan Tamrin sekitar pukul 10:58 menit tadi. Dan kami review kembali pemirsa, ledakan pertama terjadi pada pukul 10:40 menit, ledakan kedua terjadi pada pukul 10:50 menit, ledakan ketiga pada pukul 10:56 menit, ledakan keempat pukul 11 atau pukul 10:58 menit, ledakan kelima terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, ledakan terakhir ke-6 terjadi pada pukul 11:02. Dan saat ini menurut keterangan pihak di lapangan, dan pemirsa, menurut keterangan dari pihak di lapangan, ledakan terjadi bersusulan dan polisi menemukan senjata di sekitar lokasi. Kita ketahui pemirsa bahwa kawasan Tamrin
ataupun kawasan Sarinah ini merupakan lokasi yang sangat strategis sekali di Jakarta. Bukan hanya di Jakarta, tapi di Indonesia. Ini merupakan jantung dari Indonesia. Kita ketahui bahwa kawasan Tamrin ini begitu dekat sekali dengan Istana Kepresidenan, dengan pusat-pusat bisnis, dengan Bank Sentral Indonesia ataupun Bank Indonesia. Kita sampai saat ini belum mengetahui apa motif dari pelaku dan kita belum mengetahui siapa sebetulnya pelaku dari peristiwa ledakan ini. Namun yang jelas pemirsa, pelaku tampaknya menyasar objek yang bisa dikatakan mendekati wilayah objek vital di tanah air, di wilayah Indonesia, bukan hanya Jakarta, karena kita ketahui sekali lagi bahwa Tamrin ini merupakan pusat bisnis dan juga terdapat pusat pemerintahan dan juga terdapat di sana Bank Indonesia dan letaknya juga dekat dengan Istana Kepresidenan.